Masih di News Pagi pemirsa, mobil balap yang dikendarai Ketua MPR Bambang Susatyo terbalik saat rally di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mobil Bamsud sempat 3 kali terpental sebelum terhenti di tepi jalur. Inilah detik-detik sebelum mobil rally yang ditumpangi Ketua MPR Bambang Susatyo kecelakaan. Mobil rally yang ditumpangi Bamsud dan pembalap Sen Glael terpelanting sebanyak 3 kali. Insiden ini membuat sejumlah bagian mobil hancur. Kerusakan paling parah terlihat di bagian belakang mobil. Ini mobilnya, tapi alhamdulillah saya dan Sen aman. Beruntung, Bamsud dan Sen selamat dari kecelakaan itu. Pasca insiden ini, Bamsud langsung melanjutkan kegiatan sesuai dengan agenda hari ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah mobil box tercebur ke kali penghubung Sekretaris di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Proses evakuasi truk menjadi perhatian warga. Proses evakuasi mobil box yang tercebur ke kali penghubung Sekretaris di Kedoya, Jakarta Barat menjadi perhatian warga. Mobil box dievakuasi menggunakan 2 mobil derek. Mobil yang melaju dari arah Kedoya Utara menuju Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat hilang kendali hingga terperosok ke kali. Kejadiannya tadi saya kan duduk di sini, terus kedengar suara gitu. Saya bangun, saya melihat kira ini yang jatuh. Saya pas lihat ke sana mobil box udah masuk ke itu kali got. Udah gitu doang saya tahu. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini, sementara kasus ini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang menjadi korban penembakan orang tak dikenal di pintu keluar tol Jor Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kedua korban terluka di bagian perut dan dibawa ke rumah sakit Polri. Polres Metro Jakarta Selatan masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan penembakan di tol Jor Exit Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 orang yang sedang melintas menjadi korban. Dari hasil interogasi saksi dan CCTV yang berada di lokasi, petugas telah mengetahui identitas kendaraan yang digunakan pelaku. Jadi pukul 00.31 semalam kita mendapatkan informasi dari Polsek Palmerah, di mana Polsek Palmerah mendapatkan informasi dari Rumah Sakit Pelni telah datang beberapa pasien ke Rumah Sakit Pelni dalam keadaan atau dengan luka tembak. Dari laporan informasi tersebut kemudian kita datangi, dan benar beberapa orang yang dirawat di Rumah Sakit Pelni tersebut terdapat sebuah luka yang diduga luka hasil tembakan ya. Sekarang sedang proses penyelidikan, kami sudah mengetahui atau memperoleh beberapa data, beberapa informasi, hasil olah TKP juga dapat, CCTV juga ada, identitas dari kendaraan yang diduga pelaku kita juga sudah dapatkan. Mengenai bagaimana terjadi, ini masih dalam proses. Libur akhir pekan, kawasan wisata di Kota Bogor, Jawa Barat mulai memberlakukan wajib vaksin bagi setiap pengunjung. Personil gabungan TNI Polri dan Satpol PP dikerahkan untuk memeriksa satu persatu pengunjung sebelum mereka masuk kawasan wisata. Ratusan warga yang kedapatan belum divaksin dievakuasi petugas saat akan mengunjungi kawasan wisata di Kota Bogor Sabtu siang. Sejumlah kawasan wisata di Kota Bogor mulai pekan ini memberlakukan wajib vaksin bagi setiap pengunjung. Setiap pengunjung diperiksa satu persatu oleh aparat gabungan. Pengunjung diwajibkan memperlihatkan kartu vaksin pada aplikasi Peduli Lindungi sebelum diperkenankan masuk kawasan wisata. Bagi warga yang belum divaksin, disediakan gerai vaksin di Balai Kota Bogor. Tadi sempat diperiksa dulu, tapi belum vaksin gitu ya? Belum divaksin, tapi diperiksa dulu semuanya. Tadi divaksin udah? Udah divaksin pertama. Vaksin pertama. Tempatkan sebagai sebuah checkpoint, sekaligus tempat vaksin yang akan mengantar dengan menggunakan bis pariwisata. Kita antar tempat vaksin dan alhamdulillah hari ini masyarakat juga
bisa menerima, bisa memaklumi bahwa dilakukan upaya pemeriksaan kepada para masyarakat dan sadar bahwa memang di kawasan ini wajib untuk mereka sudah tervaksin. Bagi yang Data Polresta Bogor Kota, lebih dari 300 orang yang belum divaksin terjaring. Mereka dikawal petugas untuk menjalani vaksinasi di lokasi yang sudah ditentukan di Balai Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengejar target 70% terbentuknya herd immunity, program vaksin massal di 7 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat terus dikebut. Vaksinasi massal kali ini difokuskan bagi para masyarakat dan pelajar yang berada di wilayah tersebut. Upaya Pemprov Papua Barat untuk mencapai target 70% herd immunity terus dilakukan. Bersama Badan Intelijen Negara Daerah Papua Barat, Pemprov menggelar pelaksanaan vaksinasi massal. Vaksinasi massal difokuskan di 7 kabupaten kota di wilayah Provinsi Papua Barat. Di antaranya Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Womdana, Raja Ampat, Sorong, dan Kota Sorong. Ketujuh kabupaten merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak dan masih rendah tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut vaksinasi massal. Tujuannya untuk mempercepat terbentuknya herd immunity, instruksi dari Bapak Presiden kita agar semuanya bisa berjalan normal kembali, baik itu ekonomi maupun pendidikan. Antusiasme masyarakat dan pelajar mengikuti vaksinasi massal kali ini sangat tinggi. Jenis vaksinasi yang diberikan adalah Sinovac, Sinopharm, dan AstraZeneca. Sedangkan untuk vaksin Moderna dari Kementerian Kesehatan langsung diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Manokwari. Dari Papua Barat, Chandri Andrew melaporkan. Ribuan buruh di Jawa Barat mengancam akan menggelar aksi besar-besaran menolak penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2022. Penolakan ini terjadi setelah UMP Jawa Barat hanya naik 1,72% atau sekitar Rp31.000. Penetapan UMP 2022 mendapat penolakan dari ribuan buruh di Jawa Barat. Para buruh menolak kenaikan UMP hanya Rp31.000 atau 1,72% dari UMP sebelumnya. Penolakan para buruh ini mendapat tanggapan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil menegaskan pemerintah daerah selama ini telah mengikuti rumus perhitungan upah dari pemerintah pusat. Sehingga kita sampaikan aspirasi kalau kurang puas dengan cara-cara yang baik, cara-cara dialog, kira-kira begitu, sehingga di kedepannya bisa menemukan rumus-rumus yang tentunya saling memahami dan saling menguntungkan lah kira-kira begitu. Para buruh juga diminta untuk memahami kondisi ekonomi baik di daerah maupun nasional yang masih dalam tahap pemulihan dan belum membaik. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tegaskan belum bisa memenuhi keinginan buruh terkait kenaikan UMP tahun 2022 sebesar 5%. Keinginan tersebut tidak bisa dipenuhi karena ada aturan lain yang harus ditaati dalam merumuskan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2022. Meski buruh mengancam akan menggelar unjuk rasa lanjutan mengenai tuntutan kenaikan UMP tahun 2022 sebesar 5%. Wakil Gubernur DKI Ariza Patria menyatakan tuntutan buruh tidak bisa dipenuhi Pemprov DKI karena ada aturan lain yang harus ditaati dalam merumuskan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2022. Aturan lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tunggu saja, kita sedang mencari terobosan-terobosan untuk dapat meningkatkan. Kita sedang melakukan cari solusi lah dengan pemerintah pusat. Karena penentuan
UMP itu sudah ada formula dan rumusannya, ya. Bukan kami yang menyusun, ya. Kami hanya memasukkan angka-angkanya, inflasi dan lain sebagainya. Tapi mohon bersabar, kita sedang terus mencarikan solusi yang terbaik, ya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyambangi Desa Wisata Kole Sawangan di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sandi meminta masyarakat untuk terus mengembangkan produksi seni kriya anyaman yang memanfaatkan pohon bambu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan selain adat istiadatnya, keunggulan Tanah Toraja yang terkenal adalah kopinya. Sementara kerajinan dari anyaman bambu kurang terekspos. Oleh karenanya, Kementerian Parekraf akan membantu dari segi peningkatan produksi, pemasaran, dan promosinya. Sandi mengapresiasi kesiapan pemerintah daerah bersama rakyat menyiapkan desanya menjadi desa wisata. Dan kalau kita lihat, bambu itu hadir di setiap keseharian multiguna masyarakat Tanah Toraja, khususnya di Desa Wisata Kole Sawangan. Oleh karena itu, kami langsung bergerak, mudah-mudahan ini langsung dirasakan, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, karena tahun ini mudah-mudahan peningkatan kunjungan akan meningkat, ekonomi akan bangkit. Sandi berharap desa wisata Kole Sawangan di Kecamatan Malingbong, Balepe, Tanah Toraja akan mampu bersaing untuk tujuan wisata berkelas dunia. Saat ini desa masuk 50 besar desa wisata terbaik di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam ajang bergengsi Indonesia Awards 2021, Bupati Oku Tibur, Sumatera Selatan, Lanosin Hamzah menerima penghargaan Crisis Management in Micro Level. Penghargaan ini diberikan atas inisiatif program yang diciptakannya dalam menegakkan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Oku Tibur, Sumatera Selatan. Semua untuk selalu berkarya dan warahmatullahi wabarakatuh. Ajang Indonesia Awards 2021 yang bertema Outstanding Leader in Pandemic Crisis, The Power of Vision and Resilience to Get Through Tough Times memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh nasional, kementerian, hingga lembaga negara. Salah satu penghargaan diterima oleh Bupati Oku Tibur, Lanosin Hamzah, atas inisiatifnya membuat sebuah program Satu Desa Satu Satpol PP. Program ini dilakukan guna menegakkan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Oku Timur yang terbilang luas. Dengan penghargaan yang diberikan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para pemimpin daerah untuk selalu berinovasi serta bermanfaat bagi masyarakat luas. Ya, sebenarnya saya hanya mencoba untuk bagaimana mengatasi dengan luasnya wilayah yang saya miliki dan setara demografi, geografi masyarakatnya berkelompok-kelompok, sehingga akhirnya saya menginisiatif untuk membuat satu program Satu Desa Satu Pol PP demi untuk menegakkan protokol kesehatan, dan setiap ada arahan dari pemerintah pusat dan saya teruskan ke para Porkompinda saya dan kemudian diteruskan kepada Pol PP untuk dapat mengkoordinasikan atau menegakkan perda atau peraturan yang berlaku saat menjalankan level. Pemirsa, selain Bupati Oku Tibur, Bupati Dairi Edi Kaleng Ate Brutu ini juga menerima penghargaan Indonesia Awards 2021 di Gedung iNews Tower Rabu lalu. Penghargaan ini diserahkan Menteri BUMN Erick Thohir yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Rahmat Syah Munte. Ajang penghargaan ini merupakan wujud komitmen iNews dalam berperan aktif melawan COVID-19. Indonesia Awards 2021 ini dianugerahkan kepada tokoh nasional dan daerah yang responsif, antisipatif, dan kolaboratif dalam menanggulangi pandemi. Dalam ajang bergengsi ini, Bupati Dairi Sumatera Utara Edi Kaleng Ate Brutu meraih penghargaan dalam kategori sistem pengelolaan pendapatan pemerintah daerah. Dengan sistem pengelolaan digital ini, pemerintah daerah didorong untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pengambilan keputusan yang kami lakukan di pemerintah Kabupaten Dairi, kami upayakan lebih sederhana, lebih praktis, dan didigitalisasi.
semua penerimaan dan pengeluaran haruslah menggunakan elektronifikasi dan digitalisasi sehingga kami bisa melakukan dengan lebih akuntabel, lebih transparan, dan lebih efisien. Setelah itu kami lakukan, baru kemudian kami berpindah untuk melayani masyarakat. Yang pertama adalah sektor industri. Kami memfokuskan di 3 sektor. Pertama adalah sektor pertanian, sektor pariwisata, dan sektor perdagangan.